Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan juga nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian ya guys, biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Nah, jadi kali ini aku mau bawain alur cerita film yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory. Nah, jadi cerita ini diawali dengan di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama orang tuanya, yaitu Mr. dan Mrs. Bucket, serta 4 kakek neneknya di rumah yang hampir roboh. Mereka sangat miskin, hanya makan kubis rebus hampir setiap hari. Meskipun begitu, keluarga ini tetap harmonis dan penuh cinta. Charlie sangat menyukai coklat, tapi dia hanya bisa menikmati setahun sekali saat ulang tahunnya. Setiap hari, dia melewati pabrik coklat terbesar di kotanya yang dimiliki oleh seorang bernama Willy Wonka. Dia merupakan seorang pembuat coklat misterius dan juga terkenal di kota Charlie. Suatu hari, kota Charlie gempar dengan sebuah berita besar, yaitu Willy Wonka, seorang pemilik pabrik coklat tersebut, akan mengadakan tur pabrik bagi 5 anak yang beruntung dan yang berhasil menemukan tiket emas di dalam batang coklat Wonka yang tersebar di seluruh dunia. Selain tur, para pemenang juga akan mendapatkan suplai coklat seumur hidup. Anak-anak di seluruh dunia mulai mencari tiket emas tersebut. Mereka membeli coklat Wonka sebanyak-banyaknya dengan harapan mereka akan mendapatkan tiket. Tidak lama kemudian, 4 anak sudah menemukan tiket emas. Setiap anak memiliki karakter yang sangat khas. Yang pertama adalah Augustus Gloop. Augustus merupakan anak yang rakus dan dia hanya memikirkan tentang makanan saja. Yang kedua adalah Veruca Salt. Veruca merupakan anak yang manja yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dari ayahnya. Yang ketiga adalah Violet Beauregarde. Violet merupakan anak yang keras kepala dan sangat bangga dengan rekornya sebagai pengunyah permen karet terlama. Dan yang keempat adalah Mike Tiff. Dia merupakan seorang anak yang kecanduan televisi dan juga video game. Nah, setelah menemukan tiket emas, keempat anak ini segera menjadi pusat perhatian banyak orang. Sementara Charlie hanya bisa bermimpi tentang kesempatan ini. Charlie merasa sangat sedih karena keluarganya tidak mampu membeli banyak coklat Wonka. Suatu hari saat berjalan pulang, dia menemukan uang koin nih di jalanan. Kemudian dia langsung membelikannya dengan sebatang coklat Wonka. Saat membuka coklat itu, Charlie menemukan sebuah keajaiban, yaitu dia menemukan tiket emas terakhir. Dia sangat bahagia nih guys, namun dia berpikir untuk menjual tiketnya agar bisa membantu keuangan keluarganya. Tapi dia mendapat dukungan dari kakek Joe yang membuatnya memutuskan untuk tetap pergi ke pabrik coklat tersebut. Hari besar pun tiba. Di depan pabrik, kelima anak berdiri berdampingan dan mereka menunggu seseorang. Kemudian seseorang yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Dia adalah Willy Wonka, sang pemilik pabrik coklat tersebut. Dia muncul dengan gaya eksentrik dan juga misterius. Kemudian Willy Wonka mengajak mereka masuk ke dalam pabrik yang penuh keajaiban. Di ruangan pertama yang mereka lihat adalah taman penuh pohon dan rumput yang semuanya terbuat dari coklat. Nah, di tengahnya ada sungai yang mengalir dan itu juga sungai coklat. Wonka kemudian menjelaskan bahwa seluruh ruangan bisa dimakan katanya, mulai dari bunga, pohon, sampai rumputnya. Anak-anak tersebut sangat antusias, terutama si Augustus. Augustus yang rakus segera minum dari sungai coklat. Dia melanggar aturan yang diberikan oleh Wonka. Karena terlalu rakus, kemudian si Augustus ini sampai terpeleset dan jatuh ke sungai nih guys. Dia tersedot ke dalam pipa yang sangat besar dan menuju ke ruang pembuatan permen coklat. Ompa-lompa seorang pekerja kecil di pabrik Wonka muncul dan menyanyikan lagu tentang akibat dari kerakusan. Kemudian Augustus diantar ke ruang lain untuk diurus. Rombongan kemudian melanjutkan tur ke ruangan di mana Willy Wonka mengembangkan permen karet baru yang bisa memberikan pengalaman makan 3 hidangan lengkap. Meski dilarang oleh Wonka, Violet yang sangat keras kepala langsung mencoba permen karet tersebut. Dia mulai berubah menjadi besar dan berwarna biru ungu karena permen itu belum sempurna.
Akhirnya, Ompa-Lompa membawanya kembali untuk diperas agar bisa kembali normal. Mereka kemudian tiba di ruang pemecah kacang yang dipenuhi oleh tupai-tupai yang sudah terlatih. Veruca yang manja menginginkan seekor tupai, tetapi Wonka menolak. Tapi Veruca ini nekat guys, dia mendekati salah satu tupai. Dan tupai-tupai itu langsung menyerangnya. Dan tupai-tupai itu menganggapnya sebagai kacang yang buruk. Dia akhirnya dibuang ke lubang sampah, diikuti oleh ayahnya yang berusaha menolongnya. Ompa-lompa lagi-lagi bernyanyi nih guys, dia menyindir sifat manja si Veruca. Lalu mereka kemudian sampai di ruang televisi Wonka. Di sana Wonka memperlihatkan mesin yang bisa mentransmisikan coklat melalui layar TV. Mike Tiff yang terobsesi dengan TV langsung masuk ke dalam mesin, mengabaikan peringatan Wonka, dan hasilnya Mike menyusut menjadi seukuran mainan dan harus dibawa keluar untuk dipulihkan. Dan sekarang tinggal Charlie dan kakek Joe yang tersisa. Setelah terus selesai, Willy Wonka dengan senyum misterius mengumumkan bahwa Charlie adalah pemenang sejati. Ternyata tujuan Wonka mengadakan tur ini adalah untuk mencari penerus yang bisa mengelola pabriknya. Dia menawarkan seluruh pabrik kepada Charlie, tapi dengan satu syarat, Charlie harus meninggalkan keluarganya. Charlie langsung menolaknya, karena keluarganya adalah segalanya bagi dia, meskipun keluarganya hidup dalam keterbatasan. Wonka awalnya kecewa dengan keputusan Charlie, tapi kemudian dia menyadari betapa pentingnya sebuah keluarga. Dia kemudian mengunjungi rumah Charlie dan mengajak seluruh keluarganya untuk pindah ke dalam pabrik. Dengan begitu, Charlie bisa memiliki pabrik dan tetap bersama keluarganya. Keluarga Charlie kini hidup bahagia di dalam pabrik coklat Wonka. Charlie belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan, tetapi dari cinta dan dukungan keluarga. Willy Wonka yang sebelumnya tidak memahami arti keluarga, kini merasa lebih bahagia dan ditemani Charlie untuk mengelola pabrik. Jadi, film ini menekankan betapa pentingnya sifat rendah diri, kejujuran, dan cinta keluarga, serta menyindir perilaku egois yang merugikan. Film ini juga mengajak kita untuk menghargai kesederhanaan dan bersikap tulus dalam segala hal.